Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahmat Saputra, NPM 19211206. Di sini saya akan mempresentasikan struktur hukum tanah nasional. Struktur hukum tanah nasional dibagi menjadi 3. Pertama, struktur hukum tanah sebelum berlakunya UU PA. Kedua, struktur hukum tanah sesudah berlakunya UU PA. Ketiga, sejarah perkembangan politik pertanahan di Indonesia. Struktur hukum tanah sebelum berlakunya UU PA. Adanya dualisme hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Adanya dualisme dalam hukum perdata. Adanya asas bahwa tanah itu mempunyai status dan hukum tersendiri yang terlepas dan tidak dipengaruhi oleh status atau hukum dari subjek yang mengkehendaki. Adanya pluralisme dalam subjek hak. 3 penggolongan penduduk: Bumi Putra, Timur Asing, dan Eropa atau Barat. Hukum agraria barat. Lembaga hukumnya diatur dalam hukum adat. Hukum yang mengaturnya tidak tertulis, melahirkan tanah hak adat seperti tanah ulayat, tanah hak milik, dan tanah hak pakai. Tanah adat itu umumnya tidak terdaftar. Kalaupun sudah terdaftar, jumlahnya masih sedikit. Misalnya tanah milik perseorangan yang sudah didaftar. Kalau pernah didaftar, hanyalah sebagai petunjuk adanya bukti setoran pajak yang telah dibayar oleh pemiliknya, qohir atau kitir. Jadi secara yuridis bukan sebagai pembuktian hak. Pembuktian hak atas tanah didasarkan pada kesaksian. Hukum agraria barat. Lembaga hukumnya diatur dalam hukum perdata barat, yakni buku 2 KUH Perdata (BW). Hukum yang mengaturnya sudah tertulis dan telah dikodifikasi dengan KUH Perdata atau BW. Melahirkan tanah hak barat seperti tanah hak eigendom, tanah hak opstal, tanah hak erfpach, serta tanah hak gerbuik. Tanah-tanah barat umumnya sudah terdaftar dengan bukti tertulis. Pendaftaran yang pernah dilakukan atas tanah tersebut mempunyai atau bernilai kekuatan bukti hak secara yuridis. Struktur hukum tanah setelah berlakunya UU PA. Dualisme hukum agraria berakhir setelah berlakunya UU PA (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tanggal 24 September 1960. Kodifikasi hukum agraria diperoleh Kesatuan Hukum Agraria berlaku bagi setiap WNI. Diperoleh kepastian hukum bagi setiap pemilik tanah untuk mengetahui hak dan kewajibannya. Pemegang hak milik terjamin haknya oleh undang-undang dilarang memiliki dan menguasai tanah orang lain tanpa didasari sesuatu hak. Asas dalam hukum agraria nasional. 1. Asas nasionalisme. Hak milik hanya untuk WNI. Larangan pemilikan tanah bagi WNA. 2. Asas non-diskriminasi. Prinsip keadilan, semua orang bisa memiliki hubungan dengan tanah. 3. Asas fungsi sosial dari tanah. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya. 4. Asas dikuasai negara. Pemerintah sebagai wakil negara menyelenggarakan dan mengatur masalah-masalah agrarian dengan mengeluarkan per-UU. 5. Asas pemisahan horizontal. Memisahkan kedudukan benda-benda yang di atas tanahnya dan melekat dengan tanah dari tanahnya di mana benda-benda itu berada. Sejarah dan perkembangan politik hukum agraria. Periode sebelum proklamasi kemerdekaan. Masa pemerintahan Gubernur Herman William Daniels. Masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Masa pemerintahan Johannes van den Bosch. Periode sesudah proklamasi kemerdekaan.
Saya akhiri presentasi struktur hukum tanah nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.